Baik, saya ucapkan shalom kepada teman-teman semuanya. Shalom. Haleluya. Apa kabar teman-teman semuanya? Gak dengar mana? Haleluya. Saya mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri. Masih semangat untuk menerobos kemenangan, amin. Haleluya. Di hari Pentakosta ini, kita anak muda harus lebih lagi untuk Tuhan, amin. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yes. Haleluya ya Tuhan. Thanks Lord. Terima kasih ya Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Saya persilakan teman-teman untuk duduk kembali. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Katakan ku nyanyi, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Katakan sekali lagi, ku nyanyi
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah.
puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Mari yang percaya dan siap untuk meninggikan namanya, bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Sekali lagi saya tanya, apa kabar teman-teman semuanya? Lebih lagi, lebih lagi. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yes. Kau yang terbesar ya Tuhan. Tidak ada yang bisa mengalahkan Engkau ya Bapa. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Mari kita tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada Kerajaannya. kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Katakan semua musuh. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Mari kita sorakan. Sorakan. Yes. Mari kita beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Allah kita. Kami tahu Engkau yang selalu hidup di dalam hidup kami ya Bapa. Amin. Mari bersama-sama dengan saya
asik memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita tepuk tangan tinggi-tinggi di atas kepala. Yes. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Yesus, Tuhanku pemenang atas segala raja. Kekuatanmu ajaib dan perkasa, Kaulah Tuhan yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Katakan sekali lagi. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yes. Sorakan haleluya. Teman-teman diberkati, amin. Haleluya. Saya persilakan teman-teman untuk duduk kembali. Terima kasih ya Tuhan. Kau yang paling sempurna di dalam hidup kami ya Bapa. And so, we can always worship you. Terima kasih ya Tuhan. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, kau sempurna dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Mari kita ulangi dari awal bersama-sama. Tuhan, Kau sempurna Dalam rencana dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku tergenang di firman-Mu. Dan mujizat sertai tiap langkahku.
Bapa kami yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Bapa yang begitu baik hingga selalu menyertai langkah-langkah kami, menuntun kami, menegur kami, agar kami dapat hidup di dalam kebenaran dan layak untuk mendapatkan anugerah yang terindah daripada Engkau, Tuhan Yesus. Bapa, pada hari ini Engkau penuhi kerinduan kami, Tuhan. Engkau layakkan kami untuk boleh merasakan hadirat-Mu, untuk merasakan Roh Kudus hadir di tempat ini, untuk memberikan pengertian kepada kami, agar kami boleh lebih mengerti lagi atas kehendak-Mu ya Bapa. Karena kami merindukan Engkau, merindukan kasih-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kuatkan kami yang lemah ya Bapa. Berikan pengertian yang lebih lagi, dan Kau limpahkan karya-Mu, anugerah-Mu yang terindah di gereja ini, di kehidupan kami, di hati kami ya Tuhan. Pimpin hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu yang berbicara, hingga apa yang disampaikan Tuhan Yesus boleh menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. Boleh menjadi remah di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh diubahkan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi bibir, pikiran, dan hati hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Salam terobosan. Hari ini Susu ingin berbicara tentang terang dan kebenaran yang harus ada di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada adik-adik di sini. Siapa yang selalu berdoa agar nanti mempunyai masa depan yang cerah? Boleh tunjuk tangan siapa yang berdoa untuk itu? Yang selalu berdoa agar papa dan mamanya selalu mesra dan bahagia, siapa? Siapa aja? Siapa yang selalu berdoa dimanapun berada, selalu disenangi oleh teman-temannya di lingkungan manapun, siapa aja? Ya, kita sebagai orang percaya memang harus selalu berdoa. Karena akan sia-sia sekali kalau kita beribadah, kita berdoa tanpa mempunyai keinginan. Karena Tuhan sendiri juga di dalam firman-Nya mengatakan, mintalah maka akan diberikan. Jadi kalau kita sebagai orang percaya yang sudah beribadah, yang mempunyai keluarga, juga rata-rata orang percaya yang meluangkan waktu kemari untuk beribadah, mendengar khotbah, belajar firman-Nya. Tapi kalau tidak mempunyai keinginan, tidak mempunyai cita-cita, tidak ada permintaan kepada Tuhan, itu sangat disayangkan sekali. Karena sekali lagi Tuhan meminta kepada kita untuk minta kepada Dia. Maka di dalam doa kita mempunyai keinginan yang baik, yang benar, maka kita minta kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, firman-Nya hidup. Dan Tuhan mampu untuk memberikan apa yang kita minta. Jadi sebelum kita meminta di dalam doa kita harus
introspeksi diri dulu. Apakah kita sudah layak untuk meminta? Karena di dalam firman Tuhan yang mengatakan di bentar ya. Di dalam firman Tuhan, saya agak lupa di ayat mana. Tuhan mengatakan doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi ketika kalau kita masih belum menjadi orang benar, kelakuan kita belum benar, perkataan kita belum benar, pikiran kita belum benar, dan hati kita juga belum benar, kita melakukan doa apapun tidak akan didengar oleh Tuhan. Saya yakin itu. Kita doa 1 hari 5 kali dengan mengeluarkan air mata darah. Kalau kehidupan kita belum benar, doa kita akan tertolak, doa kita akan terhalang. Jadi yang kita perbaharui dulu, yaitu kita harus berusaha untuk menjadi orang yang benar-benar. Benar yang bagaimana? Benar, ya kita mulai dengan kepribadian kita dulu. Perkataan benar, berkata yang hanya yang benar-benar. Sangat bagus sekali dan puji Tuhan kalau kita selalu memperkatakan kebenaran firman Tuhan kepada siapapun. Kita harus belajar memperkatakan firman Tuhan karena itulah kebenaran yang sebenarnya. Kita harus belajar itu. Dan perkataan yang benar, ya seperti kita memuji, kita tidak melakukan perkataan-perkataan yang mengandung fitnah, perkataan-perkataan hoak, perkataan-perkataan yang dapat merendahkan orang, perkataan yang dapat menyinggung seseorang, teman kita, caci maki, itu perkataan yang sangat tidak benar dan itu sangat tidak disukai oleh Tuhan. Ya. Dan lagi pikiran benar. Kita sebagai orang percaya harus mempunyai pikiran yang benar, gitu loh. Karena yang firman yang kita pelajari adalah benar. Itu semuanya adalah benar. Dan semuanya adalah tentang kebenaran. Jadi kalau misalnya pikiran kita dipenuhi oleh pikiran-pikiran tidak benar, pikiran-pikiran buruk kepada seseorang, kepada teman-teman kita, kepada orang sekeliling kita. Kita mempunyai pikiran tidak benar, bagaimana doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Itu loh. Dan satu lagi, di dalam hati kita juga harus tersimpan sesuatu yang benar-benar selain firman Tuhan. Gitu loh. Sangat disayangkan hati kita yang kita harapkan Roh Kudus bersemayam di hati kita. Namun kita menyimpan hati yang iri, hati yang dengki, hati yang penuh tawar hati, kepahitan, cemburu, dan sakit hati. Itu sangat disayangkan sekali. Gitu. Jadi apabila kita mempunyai pikiran tidak benar, perkataan yang tidak benar, dan menyimpan yang tidak benar-benar di dalam hati kita, saya sarankan gak usah berdoa deh. Karena akan percuma. Karena sudah jelas-jelas Tuhan di dalam firman-Nya hanya mengatakan doa orang benar besar kuasanya. Jadi kalau kita penuh kepalsuan, kita penuh caci maki, kita punya pikiran buruk kepada orang, doa dan ibadah kita akan sia-sia. Gitu loh. Karena firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, yang selalu kita hadiri di ibadah, mengajarkan kita harus diubahkan menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang berkarakter seperti Kristus. Jadi kalau kita ibadah dan kita berdoa, namun kita tidak diubahkan, apakah Tuhan kita tidak sanggup mengubahkan kita? Apakah kita yang tidak mau berubah? Apakah kita yang tidak mau membuka hati? Sehingga Tuhan tidak sanggup mengubahkan kita.
Saya ingin bercerita sebentar, sedikit. Ketika saya dulu belum hidup di dalam kebenaran, semua yang saya perkatakan tidak dipercaya orang, tidak dianggap orang. Apa yang saya lakukan juga dianggap sepele semua orang mungkin. Namun ketika Tuhan mengizinkan saya untuk mengenalnya, dan saya sudah mulai mengenal firman Tuhan sedikit demi sedikit, dan terus berusaha menjadi orang yang benar, berpikir benar, berkata benar, dan menyimpan yang benar-benar. Penilaian teman-teman kepada saya tanpa saya sadari berubah. Mereka menjadi penasaran, mereka jadi bertanya-tanya, loh ini Suwandi dulu yang kelakuannya parah banget, yang kelakuannya seperti tidak punya masa depan lagi, kelakuannya sangat nyeleneh sekali, kelakuannya sudah seperti tidak punya eh, tidak pernah diajarin orang tua. Kenapa hari ini kok bisa jadi lain ya? Jadi hasil dari itu, ketika mereka memandang kalau kita sudah berpikir benar, berkata benar, dan menyimpan yang benar-benar gitu, hasil dampaknya itu jadi mereka pengen tahu siapa yang mengubahkan kamu, siapa yang mengubahkan dia gitu loh, siapa yang mengubahkan saya. Kan? Jadi tanpa malu-malu kadang mereka juga segan kan. Jadi mereka juga tanya, sekarang kegiatan kamu apa? Kamu kok nampak berubah, dia bilang gitu kan. Saya bilang ya kegiatannya biasa aja, cuma sekarang saya sering ke ibadah, saya bilang. Nah jadi dari poin itu mereka sudah tahu bahwa di dalam ibadah kita tuh menyembah Yesus, dan Yesuslah yang mengubahkan saya menjadi lebih benar, dan sampai sekarang juga terus berusaha untuk jadi benar. Dan dampaknya sekali lagi ketika di dalam ibadah kita sering diajarkan juga di dalam firman Tuhan, kita harus memperkatakan firman Tuhan, dan juga Tuhan memerintahkan kita untuk pergi untuk memberitakan, atau lebih jelasnya menjangkau jiwa. Dan ketika saya sudah di dalam kebenaran, menjangkau jiwa bagi saya sangat gampang sekali gitu loh. Karena kita percaya bahwa ketika kita hidup di dalam kebenaran, perkataan kita mengandung berkat, perkataan kita mengandung kuasa gitu loh. Dengan kepribadian kita juga yang sudah diubahkan, perkataan kita mengandung kuasa bagi orang yang mendengarnya. Jadi saya harap adik-adik di sini juga harus mempunyai hati untuk memberitakan keselamatan, memberitakan kebenaran yang sudah kita dapat. Kalau adik-adik pada hari ini dan dari kemarin-kemarin di dalam ibadah mengenal Tuhan Yesus kita yang hidup, Tuhan Yesus kita yang begitu mengasihi kita, adik-adik sudah merasakan, dan adik-adik menyimpan sendiri, tidak menyampaikan kepada teman-teman, kasihan dong mereka. Kasihan dong mereka yang mereka belum mengenal Tuhan kita yang begitu mengasihi kita, yang menuntun kita, yang menegur kita ketika kita salah, dan memberikan kekuatan ketika kita di dalam pergumulan. Tuhan kita yang hidup, yang sanggup memberikan apapun yang kita butuhkan ketika kita berdoa dengan kebenaran gitu. Jadi kasihan mereka, kita jangan egois sebagai orang percaya, kita harus memberitakan firman Tuhan. Kita harus memberitakan bahwa Tuhan kami, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Tapi itu juga harus kita perbaharui dulu. Kepribadian seperti saya dulu ketika kalau masih belum mengenal Tuhan, perkataan, pikiran, dan kelakuan juga belum benar, apapun yang kita ngomong juga nggak akan didengar.
Tapi ketika kita sudah diubahkan, percaya, Roh Kudus juga akan menuntun kita. Perkataan kita sekali lagi akan penuh kuasa. Jadi perkatakan firman, beritakan keselamatan kepada teman-teman, ajak mereka datang kemari. Karena di dalam firman Tuhan juga mengatakan bahwa satu jiwa yang kita bawa ke gereja untuk mengenal Tuhan Yesus. Sorga akan bersuka cita dan mahkota juga disediakan bagi kita yang membawa jiwa. Jadi jangan lupa untuk memberitakan kebenaran, kebahagiaan mungkin yang sudah kita dapat dari Tuhan. Sukacita yang kita dapat dari Tuhan, kita jangan simpan sendiri. Kita harus bagi kepada orang-orang kalau kita menyayangi. Nggak mungkin di dalam hidup kita nggak menyayangi teman-teman kita nggak menyayangi saudara-saudara kita, family kita. Tentu kita pasti ada dong salah satu yang kita sayangi. Nah ketika kalau kamu menyayangi mereka, ajak mereka kemari biar mereka mengenal Tuhan. Sehingga hidup mereka juga diubahkan seperti kita. Seperti contohnya Susuk. Kalau Susuk dulu nggak mengenal Tuhan, sudah entah bagaimana hidup Susuk. Sekarang pun walaupun sudah diubahkan, sampai sekarang pun juga terus belajar karena tidak akan puas. Karena apa yang disediakan Tuhan bagi kita itu sangat banyak sekali. Hari ini Susuk bahagia mempunyai keluarga, mempunyai anak-anak. Dan kehidupan sekarang sangat bahagia. Tapi Susuk tidak cukup, tidak puas. Terus mencari apa yang diinginkan Tuhan. Apa yang harus lakukan lagi untuk Tuhan. Gitu. Apapun yang baik, yang benar di dalam Tuhan, Susuk pasti terobos. Tidak ada rasa malu lagi. Tidak ada merasa diguncingkan atau diceritakan. Karena Susuk percaya bahwa ketika kebenaran, apa yang kita lakukan benar, apa yang kita lakukan baik, Roh Kudus berjalan selangkah di depan kita. Roh Kudus akan memimpin kita. Karena di dalam firman Tuhan, terang dan kebenaran adalah inti daripada pengejaran daripada Tuhan kita. Jadi di dalam firman Mazmur 97 ayat 11 sampai 12. Beginilah firman Tuhan, terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang yang tulus hatinya. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Susuk mencari kebenaran, firman tentang kebenaran di Alkitab. Begitu banyak yang tentang kebenaran, sangat begitu banyak gitu loh. Jadi benar-benar kita sebagai orang percaya, adik-adik, jangan sia-siakan waktu kita, jangan sia-siakan ibadah kita, jangan sia-siakan doa kita, jangan sia-siakan doa orang-orang tua kita yang senantiasa mendoakan kita gitu loh. Doa apapun daripada orang tua kita kepada kita, kalau adik-adik tidak melangkah, adik-adik tidak membuka hati, itu juga akan percuma. Percaya sama Susuk, percaya sama Tuhan kita, karena bukti kepada Susuk sudah begitu banyak. Sampai sekarang terus mencari gitu loh, mencari apa lagi yang harus saya kerjakan Tuhan. Apalagi yang harus saya kerjakan untuk menyenangkan Engkau gitu loh. Karena impian Susuk juga banyak. Walaupun sekarang juga merasa bahagia tapi tidak akan puas gitu loh. Dan Susuk yakin bahwa apa yang baik yang Susuk lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, walaupun Tuhan tidak membalasnya, membalasnya dengan memberkati Susuk secara pribadi, tapi Susuk yakin bahwa Tuhan pasti akan memberkati anak-anak Susuk. Masa depan mereka, Tuhan pasti akan membalasnya gitu loh. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan tidak mungkin membiarkan
umatnya atau anaknya yang hidup di dalam terang dan kebenaran selalu jatuh, tersungkur dan tidak bangkit kembali. Hidup dalam pergumulan yang tidak ada jalan keluarnya, tidak mungkin. Karena sekali lagi Tuhan kita hidup, Tuhan yang sudah naik ke surga dengan kebaikan, dengan kasih-Nya, Tuhan masih mengirimkan Roh Kudus untuk menolong kita di dalam pergumulan kita, untuk memberikan jalan keluar, menghibur kita, menegur kita, menguatkan kita. Jadi apabila sekali lagi kita melakukan ibadah, kita melakukan doa, mungkin kita melakukan mesbah, doa di rumah, namun kita sendiri tidak berusaha untuk menjadi orang yang benar, sangat disayangkan sekali gitu loh. Sangat disayang sekali. Karena Tuhan mungkin, dan susuk percaya mungkin sekarang Tuhan juga sedang menunggu daripada doa adik-adik gitu loh. Minta lagi sama saya, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian risaukan, apa yang kalian cemaskan gitu loh. Minta sama saya. Coba jadi anak yang benar, coba jadi orang percaya yang benar. Belajar dari perkataan, hati, pikiran, kita semua harus benar. Karena kita masukkan di hati kita ya, di dalam pikiran kita. Karena ini sangat bagus sekali untuk memberi keyakinan kepada kita bahwa Tuhan sangat mengasihi kita sehingga ada firman yang bunyinya sekali lagi ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Salah satu nabi yang hidup benar, yang membuktikan bahwa kuasa Tuhan terjadi dalam hidupnya, Elia. Di dalam Yakobus 5 ayat 16 sampai 18, kita lihat kuasa Tuhan luar biasa. Ini salah satu ya, sebenarnya banyak sekali nabi dan rasul-rasul Tuhan yang mengalami mujizat karena mereka hidup benar. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun. Selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Sangat luar biasa sekali sampai Nabi Elia bisa mengontrol ya hujan. Karena apa? Karena selain doanya luar biasa, dia hidup dalam kebenaran. Jadi kita juga bisa begitu adik-adik. Ya mungkin kita juga mungkin tidak doa untuk hujan ya. Kita ngapain doa untuk hujan. Tapi kan keinginan kita, kebutuhan kita pasti banyak. Ya seperti adik-adik mungkin ya Tuhan saya ingin nanti ke depannya saya ingin mempunyai jodoh yang baik hati, yang ganteng, dan cantik. Yang baik hati anak Tuhan mungkin mau ada yang anak pendeta kali ya. Ya mau yang pendeta masa depan cerah, mempunyai toko yang besar, luar biasa. Pasti dong mempunyai keinginan kayak gitu. Ya atau mungkin Tuhan kami ingin mempunyai keluarga yang lebih bahagia daripada sekarang ini. Tuhan lindungi papa mama saya. Biarlah mereka tetap mesra, mungkin kan pasti dong ada keinginan, jangan sampai nggak ada keinginan sayang. Tuhan suruh kita minta sekali lagi ya, Tuhan suruh kita minta. Kalau kita nggak punya keinginan sayang sekali, gitu loh. Kita tetap harus minta tapi dengan harus hidup di dalam kebenaran dan terang dari Tuhan. Dan hanya firman Tuhan yang mampukan kita menjadi orang benar. Karena kekuatan kita nggak bisa gitu loh. Mungkin hari ini kita introspeksi, ya saya mau jadi orang benar lah. Saya mau berkata-kata benar, mungkin besok kita udah marahin orang. Ya kan? Tapi ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita diskusi mungkin sama papa yang ngerti firman Tuhan. Ya lebih baik lagi kalau diskusi sama Bok Suswedi yang banyak tahu tentang firman Tuhan. Kita akan lebih dikuatkan, kuatkan, sangat kuat.
Jadi ada Roh Kudus yang menghalangi kita ketika namanya kita daging kadang-kadang bisa terlepas. Ketika kita ingin mengucapkan kata-kata tidak baik, Roh Kudus sudah menghalangi itu. Jangan, itu perkataan tidak baik. Atau mungkin kita kepikiran yang tidak baik, Roh Kudus sudah menghalangi gitu loh. Jangan berpikir begitu, itu tidak baik. Atau kita merasa ada benci sama atau dengki atau rasa cemburu kepada orang, Roh Kudus mengingatkan kita, itu jangan, itu tidak baik. Jangan mengotori hatimu, bilang kan. Karena kebutuhan kamu, keinginan kamu masih banyak. Nanti kamu jadi orang tidak benar. Dan orang tidak benar tidak ada kuasa doanya. Jadi renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi kesimpulannya adik-adik ya. Mari terus menjadi terang dan tinggalkan kegelapan. Mari terus hidup dalam kebenaran dan tinggalkan kepalsuan. Semua demi hidup yang lebih baik, semua demi untuk jadi yang terbaik, dan semua demi kemuliaan Tuhan Yesus kita yang luar biasa baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari beri yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Cik. Iya. Adik-adik sambil persembahan dijalankan, sedikit pengumuman buat kita semua anak muda-mudi. Minggu lalu, hari Selasa, Selasa minggu lalu, kita sudah mengadakan Google Meet, sharing Google Meet. Nah, Selasa ini kita akan kembali mengadakan sharing Google Meet, judulnya apa tadi? Judulnya adalah Spirit, apa ini? Spirit Invasion Increase. Ya, jadi Selasa ini kita akan kembali mengadakan Google Meet. Teman-teman jangan lupa bergabung di dalamnya. Ya, kenapa? Ini membuat kita semakin belajar banyak kebenaran firman Tuhan. Ya, narasumbernya orang-orang yang Tuhan izinkan mereka menjadi narasumber bagi kita. Ya, kalau tadi sudah lihat Susuk Suwandi, itu juga narasumber minggu lalu, maka minggu ini kita akan dilayani oleh Susuk Joni, ya, Pak Joni, ya, yang akan melayani di Google Meet kita Selasa ini. Kemarin Clara, Sisa, terus Gabriel. Alvin masuk kemarin? Enggak juga. Grace, enggak ada. Stanley, enggak ada. Chelsea sama Felisa enggak bisa masuk karena signal. Terus siapa lagi yang enggak masuk? Di sini hadir semua? Hadir ya? Oke. Nah, minggu depan, hari Selasa depan, ya, Bok Surindu, kita semua gabung bersama dan nanti brosur ini akan dikirim ke grup, teman-teman share. Bukan hanya untuk kita. Semua teman-teman kita, teman-teman sekolah yang ingin belajar, suruh gabung. Ya, jam 7:30 malam. Dan berakhir paling lama jam 9 malam. Ya, semakin banyak pertanyaan itu akan semakin banyak hal yang kita bisa pelajari. Ya, di dalam Google Meet sharing kita setiap Selasa malam. Jadi sekali lagi adik-adik sekaliannya tetap semangat ya dalam Google Meet sharing kita, biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kita semakin dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri, saya undang pendoa syafaat untuk maju ke depan membawa kita di dalam doa.
Ada yang rindu didoakan? Ada yang mau didoakan? Tidak ada? Ya, mari Saudara Felix untuk pimpin di dalam doa syafaat kita dan doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan. Kami dapat dikumpulkan di sini, dapat menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ini semua karena kemurahan hati-Mu ya Tuhan, kami dapat berkumpul di sini. Terima kasih atas pernyataan-Mu dari awal hingga akhir ibadah ini. Engkau berkatilah ya Tuhan teman-teman yang belum bisa datang, entah itu ada sakit, pergumulan atau ada masalah apapun ya Tuhan. Engkau selesaikan masalah mereka Tuhan, Engkau sembuhkanlah mereka agar 2 minggu ke depan mereka dapat datang bersama-sama dengan kami di tempat ini ya Tuhan. Engkau berkatilah ya Tuhan kursi-kursi yang kosong ini. Kiranya minggu-minggu ke depannya Tuhan kursi-kursi ini dapat diisi oleh jiwa-jiwa muda budi ya Tuhan yang rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkatilah orang tua kami, Engkau berkati keluarga kami, saudara-saudara kami. Engkau berkati usaha apapun yang orang tua kami jalankan, biar dapat membuahkan hasil, dapat sesuai dengan kehendak Engkau. Engkau berkatilah juga ya Tuhan Pak Syaidi ya Tuhan, Engkau berkati istri anak-anaknya ya Tuhan, Engkau berikan berkat berlimpah ya Tuhan kepadanya. Engkau pakai pelayanan yang lebih hebat lagi ya Tuhan. Engkau berkatilah juga Bapak Kepala kami, Pak Heki dan Ibu Kepala kami, Galis. Engkau berkati anak-anaknya, Engkau berkati cucunya, Engkau berkati kesehatannya, Engkau berikanlah panjang umur ya Tuhan. Kiranya dapat diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam menuntun jemaat-jemaat ini ya Tuhan, menuju jalan yang benar, menuju gereja yang sesuai dengan kehendak Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau berkatilah juga Sucian yang sudah menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Engkau berikanlah berkat-berkat berlimpah ya Tuhan. Engkau berkati anak-anaknya, istrinya, agar dapat sukses selalu ya Tuhan. Engkau berkatilah juga ya Tuhan orang-orang yang sudah memberikan persembahan. Engkau berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan tersebut ya Tuhan. Engkau kembalikan kembali berlipat-lipat ganda ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami ada yang mau pulang, ada yang menuju ibadah malam. Kami yang sudah pulang, sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami rindu berkat-Mu melalui hamba-Mu. Terima kasih. Bapak, kami juga berdoa setiap anak-anak yang akan menghadapi ujian mulai minggu depan. Tuhan tolong setiap anak-anak kami yang akan masuk dalam minggu ujian. Tuhan, firman-Mu berkata bahwa orang-orang yang benar, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, Engkau sertai. Tuhan, Kau lihat setiap anak-anak kami di tempat ini. Mari Tuhan sertai mereka di dalam nama Yesus. Engkau berikan hikmat, marifat, kepintaran, kecerdasan di dalam nama Yesus. Engkau berikan Tuhan daya ingat yang baik di dalam nama Yesus. Setiap pelajaran yang sudah mereka ikuti selama ini Tuhan, Engkau ingatkan kembali. Sehingga mereka waktu menghadapi setiap soal ujian Tuhan, mereka boleh mengisi dengan tepat dan benar di dalam nama Yesus. Tuhan, angkat anak-anak kami, Gizi dan Yud di Bema dari PJ di tempat ini. Mereka terus naik, mereka menjadi kepala seperti firman. Kalau mereka hidup benar, itulah hadiah terindah bagi mereka Tuhan. Biarkan mereka mengalami perjumpaan dengan Engkau melalui studi mereka, melalui pendidikan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, juga ada di antara mereka yang sakit, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan oleh bir darah Yesus yang sakit sembuh. Tuhan, kalau mereka ada yang malas, kalau mereka ada yang enggan untuk beribadah, Tuhan jamah mereka sehingga minggu depan dan minggu selanjutnya mereka boleh kembali bersama-sama kami beribadah di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan segala penghalang, kami patahkan segala alasan-alasan yang tidak benar. Kami tolak itu semua di dalam nama Yesus. Tetapi berikan roh antusias, roh yang cinta Tuhan, roh yang menyala-nyala untuk tetap beribadah, bersekutu dengan Engkau bersama dengan saudara-saudara seiman lainnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
dengan membawa berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan menyertai adik-adik mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Mari yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Desa, ayo pimpin doa dulu untuk makan. Teman-teman, ayo kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan,